Apa yang akan saya katakan dalam video ini dapat bermanfaat dalam banyak situasi. Bahkan, banyak organisasi sekuler sudah mempraktekannya. Bahkan mungkin ada beberapa gereja yang melakukan hal-hal kecil, yang menyerupai pengajaran ini dalam beberapa hal. Tetapi hampir semua yang dikatakan Yesus tidak dikatakan sehingga kami dapat menggunakannya untuk keuntungan pribadi kami. Apa yang Yesus ajarkan adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Semua ajarannya perlu bekerja bersama. Kalau tidak, setiap bagian bisa menjadi alat untuk kejahatan juga kebaikan. Subjek saya adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang, khususnya antara orang Kristen. Tuhan tahu ada banyak ketidaksepakatan di antara orang Kristen yang perlu diselesaikan. Tetapi jika kita menyelesaikannya dengan mengusir orang-orang baik dan menjaga orang-orang jahat, maka pengajaran ini sebenarnya akan berhasil melawan Yesus dan melawan kerajaannya. Juga, jika perusahaan besar menggunakan pengajaran ini untuk menyelesaikan konflik, itu hanya akan membuat perusahaan lebih efisien dalam apa yang ingin dilakukan. Dan tujuan perusahaan bukanlah untuk mempromosikan Yesus atau kerajaan surga. Bisakah kamu melihat itu? Teknik yang baik dapat membuat organisasi yang buruk menjadi lebih baik. Kami ingin membuat organisasi yang baik lebih efisien untuk menjadi baik. Jadi, periksa gambaran yang lebih besar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ajaran yang saya bicarakan adalah dalam Matius pukul 18:15-17. Ini mencakup 3 langkah. Saya akan membaca dan membahasnya satu persatu. Langkah pertama adalah, jika saudara laki-laki atau perempuan Anda berbuat dosa terhadap Anda, beritahu mereka kesalahan mereka, antara Anda dan mereka saja. Jika mereka menerima kritikmu, kamu telah menyelamatkan hubungan dan menyelamatkan reputasi mereka. Berapa banyak dari kita yang melakukan ini? Yesus berkata, jangan mengkritik orang ketika mereka tidak ada di sana. Kami menyebutnya gosip. Dalam bahasa Alkitab itu disebut berbisik, bergumam, atau menggigit balik. Gosip adalah salah satu kejahatan terburuk di dunia. Ini telah menghancurkan banyak reputasi, seringkali tidak adil. Melakukan hal itu tanpa berusaha menyelamatkan hubungan mungkin merupakan kejahatan paling remeh di dunia saat ini. Kita sering melihat bergosip sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, mudah ditertawakan, dan tidak terhindarkan. Langkah pertama ini sangat praktis. Banyak organisasi menggunakan setidaknya potongan itu. Bahkan pengadilan kami mengharuskan lawan untuk saling berhadapan, dan menghasilkan saksi sebelum pengadilan dapat memutuskan siapa yang bersalah dalam perselisihan. Ketika Anda mendengarkan secara pribadi untuk berbicara tentang orang lain, Anda menjadi pendengar fitnah. Orang itu diadili, tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri. Apakah Anda orang yang memfitnah orang tersebut, atau Anda mendengarkan orang lain yang memfitnah? Anda berdua bersalah. 9 dari 10, gosip adalah cara kebanyakan gereja menangani perbedaan. Kami bernyanyi tentang menjadi satu di dalam roh dan satu di dalam Tuhan, tetapi secara rahasia. Kami saling mengkritik atas hampir semua perbedaan dalam kepercayaan atau perilaku. Bahkan sidang-sidang dalam denominasi yang sama dapat bersaing satu sama lain dengan cara ini. Mudah untuk ini terjadi pada kita masing-masing sebagai individu juga. Kami mulai terdengar cukup adil. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah yang kami lihat pada saudara lelaki atau perempuan lain. Jadi kami meremas-remas tangan kami dan berkata, apa yang bisa kita lakukan tentang perilaku saudara ini? Atau, kita perlu berdoa tentang perilaku saudari ini. Ketika pembicaraan berlanjut, kami mendengar tuduhan yang lebih kuat. Sulit bagi kita untuk mengatakan, berhenti. Kita tidak bisa mengatakannya tanpa terdengar munafik. Bukankah kita mulai dengan mendengarkan diri kita sendiri?
Mungkin kami bahkan menambahkan beberapa kritik kami sendiri. Gosip paling umum di kalangan umat beragama. Banyak dari identitas kita berkaitan dengan menjadi baik. Bagus yang tidak nyata. Orang-orang baik tidak berdebat. Jika kita mengkritik seseorang secara langsung, sebuah argumen mungkin muncul, dan kami mungkin kehilangan teman. Tetapi Yesus tahu kita lebih mungkin kehilangan seorang teman dengan berbicara di belakang mereka. Amsal 27:6 mengatakan, luka seorang teman sangat membantu, tetapi ciuman musuh adalah tipuan. Apakah Anda ingin menjadi pengikut Yesus? Apakah Anda ingin menjadi teman sejati bagi orang lain? Jika Anda melakukannya, maka Anda perlu memahami bahwa Allah membenci bergosip, yaitu berbicara tentang orang-orang di belakang mereka. Bagaimana Anda akan mengubahnya? Kita perlu menganggap ini dengan serius karena kita akan mengambil aturan menentang pembunuhan atau menentang perzinahan. Itu bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kita jika kita jelas menentang membicarakan siapapun di belakang mereka. Hancurkan dosa itu. Komit diri Anda untuk tidak melakukannya lagi. Sekarang untuk langkah kedua, ketika Anda telah berbicara dengan seseorang tentang kesalahan dan Anda berdua tidak dapat mencapai kesepakatan. Yesus berkata, jika mereka tidak mau mendengarkanmu, bawalah 1 atau 2 orang lagi. Jadi akan ada kesepakatan tentang apa yang dikatakan. Sekarang keluhannya menjadi sedikit lebih formal. Sebagian besar ketidaksepakatan dapat diperbaiki secara pribadi pada langkah pertama. Tetapi jika orang lain tersinggung karena kritik Anda memiliki hak untuk membawa 1 atau 2 orang lain untuk membantu. Cobalah untuk menemukan seseorang yang dihormati orang lain. Kemudian telaah kembali masalahnya di depan saksi Anda. Apakah Anda tahu ada gereja di mana ini terjadi? Sungguh mengejutkan berapa kali bahkan penasihat profesional akan berkata, serahkan pada saya, dan saya akan berbicara dengan orang lain. Jangan terima itu. Mereka melakukannya karena mereka ingin mengatakan hal-hal yang tidak akan mereka katakan jika Anda ada di sana. Mereka ingin Anda berdua menyukai mereka, jadi mereka berbicara di belakang Anda. Jangan beritahu saksi Anda apa masalahnya sampai Anda semua bersama. Kemudian Anda semua akan mendengar fakta yang sama, dengan saksi mendengarkan fakta untuk pertama kalinya. Yesus mengajarkan bahwa Anda semua harus bekerja bersama untuk menemukan solusi. Orang-orang yang berdebat akan berusaha lebih keras untuk bersikap adil satu sama lain, untuk meyakinkan para saksi bahwa mereka bukanlah penyebab masalah. Para saksi harus berusaha bersikap adil kepada kedua belah pihak. Selalu mencari solusi. Mereka tidak dapat menipu kedua belah pihak untuk berpikir bahwa pihak lain yang bersalah, seperti yang sering terjadi ketika konselor berbicara kepada orang-orang secara terpisah. Namun, masalahnya mungkin tidak dapat diatasi. Ini paling banyak terjadi ketika satu orang keras kepala dan sombong, menolak untuk mendengar kritik terhadap diri mereka sendiri. Saat itulah Anda perlu mengambil langkah ketiga. Jika mereka menolak untuk mendengarkan, katakan itu ke seluruh gereja, dan jika mereka menolak untuk mendengarkan gereja, biarkan mereka bagimu sebagai non-Kristen. Dengan kata lain, seseorang mungkin akan ditendang jika langkah ketiga tidak berhasil. Tetapi itu kebanyakan tidak terjadi. Dengan mengikuti 3 langkah yang Yesus ajarkan, dan dengan mendengarkan semua fakta, sebagian besar perbedaan akan diselesaikan secara damai. Tetapi, mengetahui bahwa mereka mungkin dikeluarkan, membantu kebanyakan orang untuk serius memperbaiki masalah. Sebagian besar gereja memang memiliki cara untuk mengusir orang-orang yang tidak mematuhi aturan mereka. Tetapi biasanya itu tidak mengikuti 3 langkah yang Yesus ajarkan. Jika para pemimpin memutuskan untuk mengeluarkan orang, mereka biasanya melakukannya secara diam-diam.
Pelaku tidak bisa membela diri, dan jemaat tidak mendengarkan fakta. Tidak ada yang tahu jika pengusiran itu dibenarkan. Pada saat yang sama, banyak masalah nyata diabaikan, karena para pemimpin gereja takut kepada orang-orang, terutama jika pelakunya adalah donor yang murah hati. Kapan, dalam sejarah gereja, misalnya, adakah yang ditendang karena tamak? Namun Alkitab mengajarkan bahwa cinta uang adalah sumber dari segala kejahatan. Seseorang mengatakan bahwa kekuasaan absolut merusak secara absolut. Tidak mengikuti 3 langkah yang Yesus ajarkan seringkali menghasilkan pencobaan dengan gosip atau penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pendeta atau oleh penatua gereja. Bahkan jika masalah dibahas dalam pertemuan gereja terbuka. Pertama, akan ada banyak jam gosip terhadap orang yang para pemimpin ingin usir. Jelas tidak adil. Tetapi, tentu saja, gereja-gereja di mana saja tidak begitu menghargai apapun yang diajarkan Yesus. Itulah subjek dari rangkaian video ini. Saya tidak ragu bahwa Yesus sendiri akan diusir dari kebanyakan gereja. Dia bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Penggunaan kekuasaan yang begitu rahasia bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Jika gereja Anda tidak mengikuti 3 langkah yang Yesus ajarkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, mereka mungkin juga tidak mengikuti hal lain yang diajarkan Yesus. Tidak mudah untuk mengingat dan mengikuti 3 langkah yang telah diberikan Yesus kepada kita. Tapi kita jangan menyerah. Kita perlu keberanian untuk berbicara ketika orang lain datang untuk membicarakan orang yang tidak hadir untuk membela diri. Dan kita membutuhkan lebih banyak keberanian untuk menghadapi orang sendiri. Jika mereka berperilaku buruk, kita harus memperbaikinya dengan penuh kasih. Kami membutuhkan pengganti untuk gereja yang tidak mematuhi Yesus. Jika Anda ingin menaati Yesus lebih dari tradisi gereja, mencari orang lain yang percaya sama dengan Anda dapat menulis kepada saya di saluran ini. Buka beranda saya dan klik tautan yang disebut tentang. Silakan berlangganan saluran ini, dan klik ikon bel agar Anda dapat diberitahu saat video baru dirilis di saluran ini. Terima kasih untuk mendengarkan.